mendengarkan. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 8 ayat 4-15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka kata Yesus dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Setelah itu Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memberi penjelasan kepada para murid dengan perumpamaan seorang penabur. Sebab para murid diberi karunia yang hidup untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Itu sebabnya Yesus mengajar dengan perumpamaan penabur. Para murid menjadi saksi hidup bagaimana Yesus melakukan karya-karya ajaib Allah, pengajaran maupun mujizat penyembuhan. Mereka adalah saksi bagaimana Yesus, Sang Sabda Allah, menanamkan benih pada setiap insan. Nyatanya benih yang ditabur tak semuanya menghasilkan buah berlimpah. Para murid pun termasuk yang belum tekun dalam pewartaan Allah. Menanggapi ketidakmengertian para murid, Yesus menjelaskan bahwa benih yang ia maksudkan adalah firman Allah, di mana Allah sendiri menaburkan benih di atas berbagai jenis tanah yang melambangkan berbagai jenis orang yang menerima firman tersebut. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarkan. Dengan demikian, benih itu adalah firman Allah yang telah didengarkan orang serta merenungkannya dalam hidupnya. Dalam sharing iman suatu kelompok doa di paroki, seseorang merasa rendah diri karena di gereja Katolik, kegiatan membaca dan mendalami Alkitab tidak rutin dilaksanakan. Dalam mengikuti perayaan Ekaristi setiap minggu,
yang dibawa puji syukur, bukan Alkitab. Dibanding gereja lain, tiap minggu jemaatnya membawa Alkitab ke gereja untuk dibaca. Menanggapi hal tersebut, seorang fasilitator dengan bijak mengajak para peserta untuk merenungkan setiap tahapan dalam liturgi Ekaristi, dari ritus pembuka sampai ritus penutup. Bahwa keseluruhan liturgi dalam Ekaristi sebagai perwujud nyataan firman Tuhan yang tertulis untuk dirayakan. Kita diundang untuk hadir dan terlibat aktif di setiap tahapan liturgi secara sadar dengan mendengarkan. Bukankah perintah utama yang tertulis dalam Alkitab ialah, "Dengarkanlah, hai orang Israel." Ulangan 6 ayat 3. Jadi tidak perlu rendah diri, karena yang diperlukan membuka telinga, mendengarkan dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita senantiasa membaca firman Tuhan dan mendengarkan suaranya, serta merenungkan dalam hati supaya dapat dipahami dan dimengerti, sehingga kita mampu untuk berbicara kepada Tuhan dalam doa yang diinspirasikan dari firman-Nya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, curahkanlah roh kebijaksanaan ke dalam hati dan akal budi kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu dan dikuatkan untuk diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.